Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gara-gara dana bansos, Presiden Jokowi terancam dimakzulkan. Wow. Ada apa ini begitu kan ya? Satu persatu waktu akan yang bisa menjawab begitu kan ya. Kalau memang gara-gara bansos ya yang kemudian menjadi spekulasi ya. Bahkan 4 menteri ya di sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan dari 01 dan 03 sudah memberikan pernyataan. Bukan tidak mungkin seorang Jokowi di situ begitu akan kena begitu kan. Karena kenapa? Karena bisa saja pemakzulan Jokowi di detik-detik akhir jabatan mereka bisa saja terjadi. Tapi dengan adanya pemakzulan itu ya kalau hak angket itu terjadi maka bukan tidak mungkin akan diseret di situ begitu ke pengadilan. Saya kira pemakzulan itu hari ini ya harus kompak sebenarnya begitu kan dan harus itu melewati DPR. Saya kira kalau nuansanya ada nepotisme, terus kemudian ada kong kali kong, ada dugaan kecurangan, ada bansos terbukti melanggar ya, maka bukan tidak mungkin akan diadili di situ begitu kan. Tapi kalau nepotisme dan sebagainya itu masih belum ditemukan, saya kira agak jauh karena posisi Jokowi sekarang ini masih kuat begitu kan. Tapi saya rasa kalau gara-gara bansos ya bisa saja terjadi. Karena kenapa MK itu tidak bisa memanggil seorang Jokowi diminta keterangan terkait dengan bansos ya. Dan bahkan Risma bercerita dengan kejujuran mereka begitu kan ya di depan Mahkamah Konstitusi. Tapi dari 3 menteri yang kemudian diminta keterangan seperti Muhadjir Effendi, Airlangga, terus kemudian Sri Mulyani sudah nampaknya mau menutupi dengan adanya situasi politik seperti ini begitu. Ya, menurut saya pribadi kejujuran yang kemudian dilakukan begitu ya dari 4 menteri hanya Risma. Kalau menurut saya maksudnya sejujur-jujurnya memberikan statement dengan sesuai dengan apa yang dialami begitu. Dari 3 menteri wallahu alam saya tidak tahu, tapi yang jelas yang menjadi pertimbangan sekarang itu apalagi ya terkait dengan bansos ini. Bu Risma ya berkali-kali mengatakan saya tidak tahu kalau ada anggaran yang begitu fantastis di situ begitu yang lewat dari Kementerian Mensos hanya 78 triliun katanya begitu kan. Jadi inilah yang kemudian masih dicoba ya untuk ditelusuri betul apakah dugaan-dugaan seperti ini akan terjadi begitu kan. Maka saya kira seorang presiden itu ya posisinya adalah posisi terhormat begitu. Tapi kalau ada dugaan-dugaan nepotisme maka itu harus benar-benar ditindak begitu kan. Ya sekarang itu masih dalam proses apakah ada nepotisme atau tidak begitu kan. Bahkan ya banyak komentar netizen yang mengatakan begini nih. Jokowi ya memang harus dimakzulkan. Kesalahan dan kecurangannya sudah sangatlah banyak ya. Ini komentar dari netizen. Ngeri ya ternyata. Ada yang mengatakan belum lahir anggota dewan yang berani memakzulkan Jokowi. Betul begitu kan. Karena pemakzulan itu sangatlah jauh di situ begitu. Sangatlah harus benar-benar akurat ya. Maka hak angket itu jalan utamanya. Tapi kenapa hak angket itu sudah mulai pudar hari ini? Karena begitu banyak kepentingan-kepentingan dalam beberapa partai, kepentingannya tidak beda-beda di situ begitu. Karena kepentingannya berbeda-beda, maka hak angket itu juga mulai gagal di situ begitu. Jadi artinya ya kita lihat saja nanti di sengketa ini apakah masih mau mengajukan hak angket atau tidak. Tapi yang jelas masih mencoba bagaimana caranya bisa menggagalkan hak angket. Ya ini. Bahkan ada yang mengatakan ya segerakan ya, wajib dimakzulkan. Rasanya udah lama bener ya dengan dengar presiden mau dimakzulkan. Iya, dari dulu memang sudah dengar dengan itu karena memang tidak kompak begitu kan. Ya terkesan bagaimana PDIP sekarang maju mundur terkait dengan hak angket. Tapi yang jelas jauh begitu kan. Jadi saya kira ini banyak tantangan kita ke depan bahwa seorang Jokowi itu menurut saya pribadi begitu kan ya sampai akhir masa jabatannya tidak akan terjadi pemakzulan itu menurut saya.
Karena kenapa? Karena ya DPR sekarang itu mulai melihat hak angket ya itu aja begitu kan ya. Banyak yang kemudian bisa dianggap gagal dan sebagainya. Padahal ya PDIP masih ditunggu loh dari 01 begitu untuk menggaungkan hak angket. Tapi kesempatan ya dalam tutup sidang paripurna yang ada di DPR, mereka sudah tutup mereka. Ya nanti akan buka lagi begitu tanggal berapa ya? Maret kalau nggak salah, 22 Maret kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas bagi kami adalah ada nuansa-nuansa yang kemudian apa yang dilakukan Jokowi, cawi-cawinya begitu kuat begitu kan ya. Tapi oke lah, secara demokrasi kita melihat dengan adanya bansos semuanya kan pasti melakukan itu begitu kan. Ya, bagi caleg ini dan itu semuanya orang melakukan itu begitu ya. Ya, salah satunya mereka untuk memenangkan bagaimana suara mereka banyak di situ. Ini gara-gara dana bansos Presiden Jokowi terancam dimakzulkan. Ini tulisan dari M. Rizal Fadilah. Mari kita baca ya. Ini bukan kisah Jokowi yang terancam dimakzulkan, bahkan diadili akibat dana bansos yang digunakan menyimpang untuk kepentingan kampanye anaknya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo. Skandal bansos itu akan jadi cerita panjang jika tetap ditutup-tutupi. Entah ya berapa triliun yang sukses ya dilimpahkan Jokowi dan sindikatnya dari dana 496 triliun tersebut. Ini hanya film tentang balas dendam seorang mantan agen khusus operasi ya beekeepers ya yang menikmati masa pensiun dengan berternak atau memelihara lebah. Madunya dijual untuk menghidupkan sehari-hari mereka. Bahkan dalam pengelolaan dana bansos ya, ibu dari agen FI Verona Parker ya itu bunuh diri tidak kuat menanggung beban. Jadi ini hanya cerita bagaimana mereka begitu kan kisah-kisah itu disamakan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi setelah lengser. Tapi bagi kami adalah ketika mereka membandingkan dengan apa yang terjadi selama ini, bagi kami di Indonesia itu kan lihat saja demokrasinya itu aja begitu. Kalau di negara-negara lain ya ada kecurangan, ada korupsi, ada nepotisme itu dihukum mati begitu kan. Salah satu ya Gracie Rich yang kemudian sekarang menjadi viral begitu kan di Vietnam, mereka dihukum seumur hidup, mereka dihukum mati karena ada kerugian negara sebanyak 200 triliun di situ begitu. Sehingga apa yang terjadi menurut saya pribadi ya akan menjadi catatan penting begitu sebagai hukum ya, bagaimana supremasi hukum di situ begitu. Tapi dengan adanya di Indonesia ya paling ya diadili itu aja begitu kan. Karena potensi orang-orang yang ditempatkan dari beberapa institusi, mereka sebagai satu pengendali begitu kan ya. Terus yang kemudian orang-orang mereka, orang dalam mereka begitu. Sehingga hukum itu tidak bisa untuk ditindak begitu kan ya. Kalau hukum itu punya orang dalam, ya semuanya akan beres. Apalagi punya uang begitu kan ya. Maka tidak ada gunanya menurut saya pribadi begitu kan. Karena di negara demokrasi itu benar-benar hukum menjadi asas utama di situ begitu. Tapi kalau punya orang dalam, punya uang ya, kasus-kasus itu ya semakin gampang begitu kan. Yang menjadi viral hari ini terkait dengan korupsi ya. Dulu Setia Novanto dan sekarang dapat apa? Remisi mereka begitu. Nah, sebentar lagi mereka akan keluar. Itulah hukum yang ada di Indonesia. Padahal kerugian negara berapa triliun di situ begitu. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.